Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Aku percaya semua akan indah pada waktunya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, terangi jalan kami. Tuntun, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud.
Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rumput di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyikan tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam sumur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celahku, maluku dan nodaku, semua lawanku ada di hadapan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat orang mengalami ketidakadilan? Padahal orang itu orang baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Orang itu berusaha menjaga hidupnya bersih, tapi justru disingkirkan. Orang yang hidup dalam kejujuran, tapi malah ditimpa berbagai masalah. Orang yang mati-matian hidup benar, tapi tak henti-hentinya menanggung cemooh dan hinaan. Pemazmur merasa itulah dirinya. Maka kalau kita baca sepintas Mazmur 69 ini seperti Mazmur keluh kesah kepada Allah, tetapi juga permohonan minta tolong dengan segera. Pemazmur menggambarkan penderitaan yang dialaminya seperti seorang yang nyaris tenggelam dalam lumpur rawa atau sumur yang dalam. Penderitaannya lebih lagi terasa karena dia sudah berdoa siang dan malam, berseru-seru kepada Tuhan sampai kerongkongannya menjadi kering dan matanya nyeri, mungkin karena menangis berhari-hari. Tapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Bahkan kesalehannya saat ia mengambil puasa, berdoa, menjadi cibiran musuh-musuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang benar dibiarkan demikian? Bapak Ibu, jika kita harus menanggung derita atau celah karena berpihak kepada Tuhan, karena kita hidup benar di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini ingin menasihatkan kepada kita bahwa itulah kasih karunia Tuhan.
Apa maksudnya? Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, jadi adalah karunia bila kita diizinkan menderita karena Tuhan. Penderitaan dalam perspektif iman dipakai oleh Tuhan untuk membuat kehidupan umatnya semakin tahan uji dalam berbagai pencobaan. Jadi penderitaan juga bisa menjadi sarananya Tuhan membentuk kita, Bapak Ibu. Jadi sabar. Ketekunan kita dalam menghadapi penderitaan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita seiman yang mengalami hal yang sama agar mereka tidak tawar hati. Lalu kita harus bagaimana? Bersabar begitu saja, membiarkan ketidakadilan, membiarkan orang jahat menang? Memang dalam posisi yang dialami pemazmur adalah posisi yang paling tidak menyenangkan secara daging. Namun yakinlah dan percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan tidak akan membiarkan orang jahat terus lestari. Di tengah-tengah segala kesesakannya, pemazmur meyakini bahwa Allah mengetahui, mengenal bukan hanya situasinya, apa yang ia terima, apa yang sedang ia alami, tetapi Allah akan menjawab dengan pertolongannya yang setia pada waktu perkenanannya. Ayat 14 menjelaskan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Pemazmur percaya ada waktu perkenanan Allah, dan pada waktunya itu kasih setia Tuhan yang besar dan pertolongannya yang setia akan ia alami. Jadi inilah berkat firman hari ini. Dalam kesulitan, pergumulan apapun, bila Tuhan izinkan kita sudah berdoa demikian rupa, masih belum juga terjawab, pasti ada maksud di balik segala penderitaan yang Tuhan izinkan. Maka bersabarlah, tetap tekun dalam iman, percaya pada waktunya Tuhan buka jalan, dan seperti batu permata yang dipahat, dibentuk sedemikian rupa, kita akan makin cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu, firman-Mu pagi ini meneguhkan setiap kami. Firman-Mu yang konkret bagi kehidupan kami, bahwa pada kenyataannya orang benar tak selalu jalannya mulus di muka bumi ini, karena bumi penuh dengan manusia berdosa. Keadaan yang sulit kerap kali menghimpit kami orang-orang benar umat-Mu. Tetapi firman-Mu menguatkan pagi hari ini. Bila Tuhan mengizinkan penderitaan berkepanjangan, pasti ada maksud tertentu. Bagi kami, bagi jiwa kami, bagi pembentukan karakter kami, juga bagi saudara-saudara seiman yang sedang bergumul. Dan melihat ketekunan dan kesabaran kami, mereka juga dikuatkan. Maka Allah Roh Kudus, kuatkanlah kami, teguhkan iman kami, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak mengulur-ngulur waktu. Kami percaya dan rancangan-Mu lebih indah dari pemikiran pemahaman kami. Dan pada waktunya, setiap kami yang sabar dan tekun, teguh dalam iman, akan muncul seperti permata-permata yang cemerlang di hadapan Tuhan. Engkau sedang membentuk kami.
tubuhmu Tuhan makin serupa dengan gambaran anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala peristiwa yang terjadi, yang baik maupun yang tidak baik menurut pemandangan mata kami. Karena semua Tuhan izinkan, ada maksud tertentu bagi setiap kami. Kami yakin percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bimbing kehidupan umat. Khususnya di bulan doa ini makin tekun berdoa kepada Tuhan. Memperbarui kuat kami, merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan pribadi-Mu dalam hadirat-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, shalom.